Ini bukanlah masalah sepele karena menyangkut ilmu pengetahuan. Kalau kita lihat selama ini, para ahli Melayu Malaysia cenderung mengaburkan fakta atau temuan ilmu pengetahuan. Kaum Melayu Malaysia, baik kaum Melayu asli dan Melayu palsu, sungguh takut disebut pendatang. Mereka khawatir keistimewaan Melayu di Malaysia luntur gara-gara mengakui sebagai pendatang. Makanya, dengan berbagai cara mereka seolah menutup-nutupi atau mengaburkan hal itu. Padahal dari segi ilmu pengetahuan, sudah terungkap dengan jelas bahwa nenek moyang Nusantara adalah berasal dari gelombang migrasi yang datang dari Afrika, dari daratan Taiwan yang berbudaya Austronesia dan dari Austroasiatik. Ada juga percampuran di era modern, yakni pengaruh dari India dan Islam. Seterang itulah nenek moyang kita. Bukan cuma dari genetik Homo sapiens, bahkan campuran dari genetik Neanderthal dan Denisovan pun terdeteksi. Jejak bahasa, budaya dan temuan arkeologi, semua menyokong adanya gelombang migrasi ini. Tapi di mata ilmuwan Melayu Malaysia, jadi membingungkan. Mereka berusaha menutup-nutupi, bahkan menggunakan teori yang belum teruji sama sekali. Berikut ini contoh pendapat ilmuwan Malaysia. Dan apa yang dapat kita simpulkan, saya rush sikit dah sebab dah 11.45 ni. Subetnik Melayu adalah berasal daripada susul galur yang sama dan kita dapat lihat melalui rupa paras yang tidak jauh berbeza, tradisi, selera, apa yang kita suka makan dan sebagainya adalah hampir sama. Genetically memang dah bukti sama dah. Okay? Sempadan geografi dan politik yang ada pada hari ini yang menyebabkan pelbagai subetnik Melayu terlihat sebagai populasi yang berbeza. Pada hakikatnya sebenarnya orang Melayu ni telah wujud di Kepulauan Tanah Melayu lebih kurang 50,000, 60,000 tahun dahulu, tidak dapat dinafikan. Satu, melalui kajian DNA, dan saya juga pernah buat kajian DNA daripada gigi di Gua Niah. Mereka itu juga adalah DNA-nya adalah seiras orang kata apa dengan DNA kita panggil orang-orang Mongoloid dan sebagainya. So mereka ini bukanlah pendatang sebab mereka telah berada di Kepulauan Tanah Melayu dengan tempoh yang sangat lama. Okay? Dan mereka adalah penduduk asal Kepulauan Melayu. Kalau betul nenek moyang kita berasal dari Nusantara sendiri, bagaimana menjelaskannya? Ini yang membingungkan. Soalnya, dari segi genetik hanya manusia Neanderthal dan Denisovan yang bercampur dengan Homo sapiens. Temuan fosil Pithecanthropus erectus, misalnya, tidak ada kaitannya dengan manusia modern karena jarak hidup berselang ribuan tahun. Dari genetik pun tidak terbukti adanya hubungan. Lagi pula, keaslian nenek moyang sebetulnya kurang penting karena manusia hidup dengan peradabannya. Orang Indonesia pun mengakui nenek moyangnya dipengaruhi oleh India dalam urusan tulisan dan peradaban. Pengaruh Arab juga kita terima. Jadi, seharusnya tidak perlu ditutup-tutupi. Logikanya proses pembauran atau percampuran pasti telah terjadi selama ribuan tahun lalu dan akan terus terjadi karena manusia selalu bergaul dan mengenal satu sama lain. Hai teman-teman, jumpa lagi. Itulah teman-teman ulasan dari tim kami. Dengan cara pandang tadi, kita bisa menonton video berikut ini dengan jernih. Ini adalah hasil kajian ilmiah. Yuk kita tonton aja ya. Bahwa Homo sapiens itu berasal dari Afrika sudah tidak disangka lagi. Terjadi sebenarnya 4 gelombang migrasi yang masuk ke Nusantara. Gelombang pertama adalah out of Africa yang datang kurang lebih sekitar 60.000 tahun yang lalu ke Kepulauan Nusantara, berjalan dari paparan Sunda melalui Nusa Tenggara dan masuk ke paparan Sahul, suatu daratan besar yang merupakan bagian dari Papua dan Australia yang masih menyatu. Gelombang kedua itu adalah yang berasal dari Asia daratan, 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mungkin masih ingat pada awal-awal tadi, bahwa ada mereka-mereka yang berbahasa Austroasiatik
yang pergi ke Asia Tenggara. Itulah dia. Gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah out of Taiwan. Ini adalah gelombang di mana teknologi pertanian datang, gelombang di mana bahasa yang disebut Austronesia itu masuk ke Nusantara. Untuk nantinya kemudian pergi ke Madagaskar, melalui Nusantara pergi ke Polinesia. Gelombang yang keempat, teman-teman semua, adalah Islamisasi maupun perdagangan dan Indianisasi. Jadi keempat gelombang itulah yang menjadikan Indonesia. Gambaran dari mereka-mereka yang masuk di dalam Indonesia Barat itu menjadi suatu kelompok sendiri. Kemudian gambaran di Walase dan gambaran di Indonesia bagian timur. Ada pola-pola spesifik yang ditemukan untuk Papua yang sebenarnya sudah ditemukan mulai dari Pulau Sumba, makin lama makin tinggi jumlahnya ke arah timur. Ada gambaran untuk Indonesia Barat yang diperlihatkan juga bercampur tadinya di Nusa Tenggara, makin lama makin tinggi di sebelah barat. Jadi itulah hasil dari DNA mitokondria maupun kromosom A yang berarti adalah gambaran leluhur perempuan dan gambaran leluhur laki-laki. Coba kita lihat, betul ada pembauran atau betul ada yang namanya murni. Murni itu berarti 100% kalau pemahaman saya. Betul nggak sih ada yang punya 100% bahwa dia itu khas Indonesia? Di genom Asia 1000K, jadi 1.000.000 sampel, dan juga genom Indonesia. Hasil perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur menunjukkan adanya gradasi pembauran genetik. Yang sebelah barat masih ada jejak Austroasiatik. Yang sebelah timur jauh lebih banyak jejak non-Austronesian. Dan itu tidak mendadak berubah, tetapi dari satu ke lainnya itu ada gradasi. Nah, berarti apa sih? Itu berbaur atau berganti. Kalau perubahan itu mendadak, itu kita tahu telah ada pergantian. Kalau perubahan itu sedikit demi sedikit dengan gradasi, itu berarti namanya pembauran. Leluhur kita, Homo denisovans dan Homo neanderthal yang juga berbaur dengan manusia modern atau Homo sapiens. Papuan memiliki introgresi atau masuknya punya gen Denisovans sekitar 5%. Sedangkan Asia Timur dan Asia Tenggara itu memiliki jauh lebih banyak Neanderthal, tapi sedikit sekali komponen Denisovan. Begitulah teman-teman penjelasan dari Profesor Herawati. Kita harus hargai hasil kajian ilmiah itu, kecuali kita memang merasa lebih pintar atau emang memiliki data yang lebih baik. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.